Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa atimmul hajja wal umrata lillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Banyak kurangin banyak. Allahumma salli wa sallim wa azim wa karrim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'si wan nahdah. Amma ba'du. Bassnya kurangin, bassnya Tom. Udah jangan pakai echo, suara biasa aja biar nyata. Cek, satu, kurangin lagi Bang. Low, satu, dua, ya udah. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan, calon tetamu Allah Jamaatul Umrah Al-Mukarram Bapak Kusum beserta Ibu Napsiah, kita doakan bersama semoga Allah sehatkan, amin. Allah kasih kemudahan dalam perjalanan umrohnya, diberikan panjang umur, diberikan kesabaran yang tiada batas, diberikan kelancaran dalam urusan ibadahnya, dan diberikan kemudahan demi kemudahan dari mulai berangkat dari rumah sampai ke bandara, sampai mendarat di King Abdul Aziz, sampai ke Mekah, sampai di Madinah, sampai melakukan ritual ibadah umroh, sampai balik lagi dalam keadaan sehat walafiat, menjadikan dia sebagai tetamu Allah yang diberkahi membawa umroh yang mabrur dan mabrurah. Sekembalinya sampai ke rumah bertambah rajin ibadahnya dan bertambah rezekinya, amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan para asatiz, para bapak-bapak haji, para ibu-ibu hajah yang ada di dalam, beserta bapak-bapak, ibu-ibu calon haji atau calon umroh, amin. Saya doain pulang dari sini berangkat semua. Kemana? Berangkat ke rumah dulu. Habis dari rumah berpikir, ngomong begini, kalau Kusum sama Enap bisa umroh, ya Allah masa saya kagak gitu. Terus berdoa ada tuh tiap sembahyang, tiap habis sholat, ya Allah mudahkanlah saya untuk berangkat haji atau berangkat umroh, begitu. Kalau yang udah tua-tuaan jangan haji. Kalau haji kelamaan 30 tahun nunggunya, mendingan umroh aja umroh. Kalau umroh cuma 2-3 bulan berangkat, itu biaya umroh ada yang 35 juta. Kalau ngikut saya lebih murah itu 3 juta. Tawafnya di Gunung Bundar. Kan banyak orang-orang yang menawarkan umroh biaya murah 10 juta, 15 juta. Jangan percaya, blangsak. Itu umroh blangsak. Memang katanya ada yang nyampe, tapi bukan di hotel diemnya, di rumah-rumah orang kampung. Makan seadanya.
Kalau kelempangan hidup ya hidup, kalau kelempangan mati ya mati. Tapi kalau haji ataupun umroh yang standar, insya Allah fasilitas sudah dijamin. Makan sehari 3 kali, tinggal di hotel bintang 5. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya muliakan para tim hadrah yang telah melantunkan talbiyah dengan diiringi musik hadrah luar biasa indahnya. Mudah-mudahan nih bocah, para tim hadrah yang perjaka, biar cepat-cepat dapat jodoh tong loh. Kawin sama anak Pinang, sama anak Kreo, sama anak Bonjeruk. Mudah-mudahan jodohnya perempuan-perempuan soleha, amin. Cantik jelita, anaknya seorang ulama serta berharta, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak lupa Bapak RT, Bapak RW, dan juga sahabat saya Bapak Sumardi dari Kunciran, pengacara sukses saingan Hotman Paris. Masih keluarganya Mpok Napsiah. Bapak Ibu saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kagak gampang pergi haji, kagak gampang pergi umroh kalau bukan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sebab apa? Kata ulama, dulu waktu kita masih dalam kandungan mak kita, atau kita masih ada di alam arwah, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabiullah Ibrahim untuk memanggil seluruh manusia yang ada di zaman itu ataupun manusia yang bakal lahir di akhir zaman. Semua dipanggil oleh Nabi Ibrahim alaihis, supaya ngapa? Supaya bisa berangkat untuk tawaf di sekeliling Ka'bah, sa'i di Safa dan Marwah, wukuf di Arafah, melempar 3 zumrah, dan ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi. Dipanggil tuh. Bagaimana perintah Allah untuk memanggil manusia agar semua bisa berangkat umrah ataupun berangkat haji? Digambarkan dalam Al-Quran, wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fazzin amiq. Wa'adzin fin nasi bil haji, dan tatkala dipanggil seluruh manusia untuk melakukan haji ataupun melakukan umroh. Wa'adzin fin nasi bil haji, ya'tuka, mereka semua datang, wa ala kulli dhamirin, dari segala macam penjuru, termasuk penjuru yang ada di sisi jurusan Hajarul Aswad. Ini Pak, kita luar biasa. Kita kalau sholat dari sini menghadap ke kiblat, itu lempengan Hajarul Aswad. Hajarul Aswad, makanya teristimewa. Arah kiblat Indonesia ketika lurus di peta Google itu nyampenya di lempengan Hajarul Aswad. Luar biasa. Berbagai macam penjuru orang datang. Ada yang berkendaraan, ada yang berkendaraan pesawat terbang, ada yang berkendaraan kapal air, ada yang naik mobil, ada yang naik motor, ada yang jalan kaki dari Indonesia 9 bulan baru nyampe itu ke Mekah. Kalau memang sudah diundang sama Allah, kalau memang sudah izinnya Allah, mau bagaimanapun caranya orang bakal nyampe, baik dia berangkat haji ataupun berangkat umroh. Tapi walaupun badannya sehat, duitnya miliaran, ya, pengen banget umpamanya pergi haji, pengen banget umpamanya pergi umroh, kalau memang Allah belum izinkan, sampai mati kagak bakal bisa berangkat. Betul apa benar? Tuh kayak kemarin Bapak Ibu, musim haji bulan kemarin, tahun kemarin, itu banyak orang yang ikut haji puroda.
selek-selek haji furoda, satu orang berapa duit? 1,5 miliar, 500 juta. Kan banyak orang begini ngomong, pergi haji, pergi umroh mau gampang, yang penting duit banyak bisa berangkat. Jangan ngomong sembarangan, belum tentu. Jangan sembarangan. Jangan sembarangan ngomong. Kalau kata orang Cipete, bisa-bisa baik lu ngomong lu. Buktinya orang yang berangkat haji kemarin tuh furoda, yang satu orang setor 1,5 miliar 500 juta, dibikin malu sama Allah. Udah nyampe di Madinah, mau ziarah ke makam Nabi, diusir sama laskar, dimasukin ke mobil, dipulangin ke Jeddah. Tidurnya di mana? Tidurnya di emper-emper toko. Siapa dia? Orang kaya, Pak, duitnya banyak, miliaran. Ada lagi yang udah nyampe ke Mekah, mau tawaf, dia ketangkap sama laskar karena itu haji ilegal. Udah habis duit 1,5 miliar. Mungkin pertemuan kalau yang orang kaya mah lebih hebat dari ini. Waduh, kiai juga yang mahal, yang bayarannya 50 juta sekali ceramah. Kori juga internasional pastinya begitu ya. Jadi pertemuan sama berangkat haji itu bisa 1 miliar habis. Lagi-lagi kalau memang Allah kagak izinin, udah nyampe di rumah Allah, udah nyampe di dekat Ka'bah, ditangkap sama laskar, dipulangin, bukan ke Indonesia, disuruh nginap di Jeddah, bukan di hotel, tidur di jalanan, tidur di pinggir emper-emper toko. Malu apa kagak kalau begitu? Malu. Bukan main malunya. Nauzubillah summa nauzu. Kenapa kok bisa begitu? Ini lagi-lagi rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nih, Bang Kusum sama Ponap, dari sekarang kudu banyak-banyak mohon, ya Allah, saya udah setor umroh sama Kiai Haji Bunyamin, jangan sampai saya gagal berangkat ya Allah. Takdirkan saya berangkat hari Selasa ya, hari Selasa bulan Oktober ya Allah, bulan Sri Mulut. Jangan sampai saya dipermalukan seperti orang-orang yang pernah Engkau permalukan ya Allah. Takdirkan saya agar bisa berangkat. Begitu doanya ya. Mana Ponapnya? Bang Kusumnya mana? Ya begitu ya. Kudu banyak minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mulai berangkat di sekarang, hati kagak boleh sombong, kagak boleh takabur, kagak boleh ujub, ria, pengen dialam sama orang. Jangan. Allah kagak demen. Lu mau kiai, lu mau ustad, lu mau orang kaya, kalau lu sombong, ujub, takabur, ria di hati lu ada, lu mau jadi tetamu gua, kata Allah, nanti dulu. Memang lu bisa berangkat, tapi perkara lu gua terima atau tidak, itu urusan gua, bukan urusan lu. Betul betul. Lah buktinya kemarin itu orang kaya, Bapak Ibu saudara-saudara. Jadi bagaimana maksudnya Bang Haji? Maksudnya adalah siapa orang yang pengen menyabak, yang pengen datang ke rumah Allah, yang pengen datang ke rumah Rasulullah, dari mulai sejak dia pasang niat hari ini, jadilah orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu. Siapa mereka orang-orang yang takwa? Dia memiliki 4 sifat. Pertama, dalam sehari-harinya, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, dia jadi RT, dia jadi RW, dia jadi pejabat apa saja, dia dagang, dia usaha kerja, jual beli motor, dia jadi supir, dia jadi petani, jadi apa sajalah. Pasangkan hati untuk senantiasa menjadi orang yang rendah hati alias tidak sombong. Insya Allah. Walaupun dia nih umpamanya kagak punya duit, niat banget pengen umroh kayak orang-orang, niat banget pengen pergi haji kayak orang-orang, walaupun kagak punya tanah, rumah tanah cuman serumah-rumahnya, nengok kiri tanah prengki, nengok kanan tanah banjar, depan belakang udah bagian abang sama empok. Ya Allah, saya pengen pergi umroh. Ingat pesan yang pertama, jadilah dulu orang yang tawadu alias tidak sombong. Tuh syarat pertama.
Syarat yang kedua kalau pengen diundang sama Allah dan kagak bakal dipulangin lagi, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Yang kedua qanaah. Apa itu qanaah? Dikasih rezeki sedikit ucapin alhamdulillah. Jangan mana dikit doang nyampe kemana. Jangan ngomong begitu, ucapin alhamdulillah. Nih ibu-ibu kalau habis suami pulang kerja, habis gajian dikasih duit pas-pasan, kagak ada sisanya habis bayar listrik, kagak ada sisanya habis bayar beli paketan. Sekarang zaman WiFi, kagak ada sisanya buat bayar bocah sekolah, kagak ada sisanya buat bayar arisan. Terus ngomong, masa bang gajian begini? Jangan, masih untung bisa bayar bisa bayar kan. Yang paling suwe habis gajian duitnya habis, lakinya gila judi kelenggar kagak tuh bini, modal bisa tuh bini, masya Allah. Walaupun hanya dapat gajian sekedar buat bayar sehari-hari kebutuhan kita, itu sudah alhamdulillah. Jadi banyak bersyukur alias qanaah. Jadi orang sederhana bersyukur, apalagi jadi orang kaya lebih bagaimana bersyukurnya orang kaya? Sekarang kan zamannya Jumat berkah, setiap hari Jumat cari janda, ini bagian lakinya tuh nyari janda tuh. Hari Jumat nyari, permisi sama mama, mah kalau ngikutin omongan kiai kita rezeki udah alhamdulillah. Anak pada punya gaji, papa juga punya pensiunan, izinkan papa mah mau berangkat dari subuh sampai sore. Mau kemana? Mau nyari janda. Janda tuh bukan yang muda. Yang muda juga nggak apa-apa, bukan niat mengawinin, tapi mau niat berbagi. Seorang dibagi sama saat masing-masing 50.000 tuh janda kira nggak? Masya Allah, didoain mudah-mudahan bapak panjang umur, sehat, bener nggak? Banyak rezeki. Besok mari lagi ya pak, bagi saya duit, insya Allah. Tuh begitu caranya, insya Allah tuh orang kaya yang begitu itu bakal ningkat rezekinya sampai 7 turun. Alhamdulillah, masya Allah. Jadi syarat yang kedua kalau pengen jadi tetamu Allah, baik itu bisa pergi umroh ataupun pergi haji, syarat yang kedua jadilah hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan jadi hamba yang kufur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jelas-jelas Allah ngasih tahu, jika kamu bersyukur aku tambahin rezekimu, tapi jika kamu kufur dikasih nikmat, kagak mau ibadah, dikasih badan sehat kagak mau sembahyang Jumat kagak, maunya sembahyang Idul Fitri doang setahun sekali, tapi sehat, dikasih rezeki banyak, sedekah sama janda tua kagak mau, tapi nyawer biduan getol banget. Itu namanya kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Musola dekat, masjid dekat, umpamanya kagak mau ngamal, speser juga, sayang duitnya, itu kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang kayak begitu meskipun kaya kagak bakal diizinin untuk berangkat ke Mekah, ziarah ke Madinah, ke makam Rasulullah sallallahu alaihi. Jadi syarat supaya diterima jadi tamu Allah, yang pertama adalah tawadu alias tidak sombong, yang kedua adalah bersyukur, menerima rezeki yang Allah kasih sama kita. Syarat yang ketiga, kalau kita pengen berangkat haji, berangkat, pengen pergi umroh, berangkat tanpa ada kendala, bisa tawaf, bisa sa'i, bisa berziarah ke makam Rasul. Syarat yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudara adalah menjadilah orang yang wara'. Apa itu orang yang wara'? Orang yang hati-hati, kalau ngomong kagak asal jeplak, kalau ngomong dipikir-pikir,
Bercanda sih bercanda, kadang-kadang dari gara-gara bercanda bikin orang sakit hati. Betul-betul? Baik-baik tuh. Orang yang waro kalau lagi berantem laki bini kagak ngomongin anjing, kagak ngomongin babi, kagak ngomongin itu orang yang waro tuh ngomong hati-hati. Nih kita nih orang Islam jangan berkelakuan kayak orang kafir apa? Apa yang saya katakan begitu? Islam mah Islam, tapi kebanyakan kalau diperhatiin minum tangan kere itu kan kerjaan setan. Minum tangan kere, makan tangan kere, boleh apa kagak? Bu, orang Islam boleh nggak makan tangan kere? Minum tangan kere boleh nggak? Kalau kagak boleh jangan dikerjain, jangan jadi kebiasaan. Nabi Muhammad memerintahkan kepada kita umatnya, makan dan minumlah kamu dengan tangan kan, jangan sambil jalan, sambil duduk. Begitu ajaran Nabi. Kalau sewot di lampu merah macet, jangan sesumpah, hei anjing, minggir lu anjing. Itu kan zaman sekarang begitu ya? Betul. Jangan, emang jalanan penyengkong kita. Kita pengen buru-buru, dia juga pengen buru-buru. Sabar, banyakin selawat, mendingan baca selawat lagi macet, bener gak? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Di kendaraan baca selawat, amarah diredam, jalan bisa lancar, nyampe ke tujuan selamat, alhamdulillah. Coba kalau saling mencaci memaki, yang depan kita bilang jing, minggir jing, lama amat sih lu, dia marah, bukan jadi berantem di jalanan. Betul. Nyampe gak ke tujuan? Kagak, nyampainya ke rumah sakit atau ke polsek. Na'udzubillahi min waro. Hati-hati, berusaha untuk jadi sabar kalau pengen jadi tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Waro apa lagi? Semua orang pengen kaya, pengen punya motor lebih dari satu, bini satu, anak 4, pengen punya motor 5, kalau bisa NMAX semua, kalau enggak X-Max, motor gede-gede. Padahal keluarganya kuntet-kuntet, motornya gede-gede. Udah pengen punya motor, pengen punya mobil kayak orang-orang, boleh. Pengen punya rumah di Banjar ada, di Alam Sutra ada, di mana lagi? Grand Lake ada, Model Land ada. Orang bininya 4, rumahnya banyak jadinya. Kayak orang-orang gitu kan, orang-orang kaya rumahnya banyak, punya villa juga, boleh. Tapi awas, kekayaan demi kekayaan yang kita cari, jangan asal duit banyak, tapi lihat prosedurnya, melanggar aturan Allah apa kagak. Mana mencari kekayaan yang melanggar aturan Allah? Menjual riba, ngeduitin riba, minjemin sama tetangga 1 juta, mulanginnya 1.700.000. Tuh yang 700 riba. Pergi haji nih orang nih, pergi umroh dari duit riba, iris kuping ke bodah. Kalau kagak percaya, jangan kuping saya, iris kuping ke bodah. Itu orang bakal belangsak di sana, pasti belangsak tuh orang. Bukan bisa begitu, udah pasti. Lah di Mekah nih ya, di Mekah kayak di Madinah, kita ngomong padu baik, ngomong tahu bangga padu baik, asal ngomong baik, ngomong begini doang nih, panas amat ini ya, masya Allah deh, ngomong begitu doang itu, bibir meletak, kaki pada pecah. Padahal ngomong begitu doang. Ngomong begini nih, makan kayaknya kagak enak amat ini, sampai pulang lu kagak bakal enak makan. Artinya ngomong jangan main padu aja, selalu bawa nama Allah Subhanahu. Kalau sudah nyampe di Mekah dan Madinah, kenapa? Yang kita datengin Mekah adalah kota suci, kemudian yang kita ziarahin Madinah ada makom di situ Nabi yang suci. Berarti kalau kata orang Cipte, bacot lu, ngomong jangan sembarangan, ngomong kudu suci, ngomong kudu hati-hati. Ponak misalnya perutnya rada-rada senep, mau makan kagak enak, jangan ngomong udah kita kagak mau makan, jangan, bisa kagak makan sampai pulang. Ngomong ya Allah,
kasih saya enak makan walaupun perut saya lagi sakit-sakit dikit, begitu makan insya Allah 3 piring dah, agak nambah-nambah lagi deh tuh. Iya insya Allah. Jadi doyan mak, jadi selalu bawa nama Allah, sebut nama Allah. Sebab Allah yang punya hak kuasa penuh, yang mengatur segalanya, yang panas jadi adem, yang sulit jadi mudah, yang jauh jadi dekat, yang sulit jadi gampang kalau kita nyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang 3 Bapak Ibu, syarat supaya bisa diterima menjadi tamunya Allah, baik pergi haji ataupun umroh, ngomong kudu hati-hati, banyak sabar alias warok namanya. Di samping itu pula menjadi syarat untuk punya duit, bisa pergi umroh ataupun pergi haji, tolong itu duitnya duit yang halalan thayyibah. Jangan duit boleh jual tanah ngerampas bagian abang, ngerampas bagian adek, ngambil tanah tetangga sedikit, itu haram, hukumnya haram. Bang Haji, kalau tanah kita keambil bagaimana? Berapa meter? Ada semeter dulu biarin. Kalau kita perkarain jadi mana mau pergi haji umpamanya, udah biar kita sedekah, kecuali yang mau diambil semua kita lawan. Kalau cuma semeter sama 2 meter udah biarin aja, jangan diributin, nanti diganti puluhan meter, ribuan meter oleh Allah Subhanahu. Syarat yang keempat, orang yang kepengen jadi tamu Allah, nyampe di rumah Nabi diterima, nyampe di rumah Allah diterima dengan ucapan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, labbaika ya abdi. Masya Allah. Jadi kalau orang-orang yang hajinya, umrohnya ditakdirkan Allah, benar-benar Allah harapkan kedatangannya, ketika dia berkata labbaik Allahumma labbaik, Allah nyautnya enak banget, labbaika ya abdi, selamat datang wahai hambaku. Masya Allah. Cuman gak kedengeran di kuping kita. Hartamu, sedekahmu, jerih payahmu aku terima dengan surga yang telah aku janjikan. Alhamdulillah. Tuh kalau kita memenuhi syarat yang 4 ini. Dan syarat yang 4 ini yang terakhir adalah harus punya keyakinan yang mantap, yang hebat, yang kuat. Apa itu keyakinan? Sesuatu yang harus ada dalam hati kita. Nih bapak-bapak, ibu-ibu semuanya saya tanya, percaya nggak adanya Allah? Percaya. Kan nggak kelihatan. Nah, yakin adanya Allah, bahwa Allah ada walaupun nggak bisa kita lihat, Allah ngeliatin kita. Yakin adanya Allah? Yakin. Yakin adanya surga? Yakin adanya neraka? Yakin adanya pahala? Yakin adanya dosa? Ibu, yakin nggak kalau suaminya nggak kawin lagi? Itu mah berdoa aja sama Allah dah. Bapak-bapak semuanya yakin nggak kalau sholat Jumat kita diterima Allah? Jawab rame-rame. Yakin nggak kalau sholat 5 waktu kita diterima Allah? Yakin nggak sholat Jumat kita diterima Allah? Yakin nggak puasa Ramadan diterima Allah? Yakinkah bapak-bapak ibu-ibu adanya azab kubur? Adanya nikmat kubur? Wajib yakin walaupun kita nggak pernah ngeliat, dan pasti merasakan. Artinya apa? Keyakinan itu adalah cermin keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Muhammad saja kita nggak pernah ketemu, kita agak pernah ngeliat. Ketika bapak ibu semuanya nih besok Bang Kusum nanti nyampe nih, nyampe ziarah ke makam Rasulullah sama ponak berdua sama rombongan, itu akan dipimpin ucapan assalamu alaika ya Rasulullah. Nabi nyaut waalaikumsalam ya ummati, waalaikumsalam, selamat untuk wahai seluruh umatku, aku terima kedatanganmu dengan segala penuh kebaikanku dan rahmatnya Allah Subhanahu. Bapak ibu saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Jadi keyakinan harus membaja, keyakinan harus mantap. Setiap kebaikan-kebaikan yang Bang Kusum lakukan, jangan pernah ragu, yakin bahwa kebaikan akan dibalas pula dengan kebaikan. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam urusan keyakinan menyampaikan sebuah hadis di mana Nabi bersabda, al-hujjaju wal ummaru wafdullah. Orang yang akan berangkat haji, orang yang akan berangkat umroh adalah tetamu. Yang pertama, insalu'utu. Kalau dia minta apa saja kepada Allah, Allah akan kasih, Allah akan jawab permintaannya, Allah akan berikan. Wa in da'u ujibu. Kalau dia bermunajat alias berdoa, baik di luar sembahyang ataupun di dalam sembahyang ataupun sesudah sembahyang, sembahyang apa saja, baik sembahyang wajib maupun sembahyang sunnah, termasuk sembahyang Jumat, dia berdoa. Saat-saat akan berangkat umroh atau sampai di Mekah ataupun sampai di Madinah, dia berdoa kepada Allah, doanya akan diijabah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in anfaqu ukhlifa alaihim. Dan jika dia bersedekah, hari ini Bang Kusum ngumpulin orang nih, bapak-bapak semuanya dikasih minum, dikasih kopi, dikasih makanan. Minta apa kagak kita? Minta apa kagak? Kagak diminta. Terima makan, terima minum. Enggak cukup sampai di makanan di piring, minuman di gelas, kopi di gelas, ntar pulang nenteng barang masing-masing. Bawa berkat, bawa berkat. Bawa berkat. Ntar katanya ada amplopnya itu. Makanya lihat-lihat berkatnya. Ada amplopnya. Iya. Oh, isinya ada apa kagak? Inilah sebuah keberkahan. Dan setiap sedekah yang diberikan oleh Bang Kusum kepada jamaah yang diundang, apa kata Nabi? Ukhlifa alaihim. 1 dibalas 10, 10 dibayar 100, 100 dibayar 1000, 1000 dibayar 10.000, 10.000 dibayar 100.000, 100.000 dibayar 1 miliar. Jadi kagak bakal habis-habisnya harta yang disedekahkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita dalam rangka ingin dimudahkan, ingin dipastikan diterima oleh Allah menjadi tetamunya, dipastikan oleh Nabi diterima sebagai tetamu daripada umatnya. Insya mudah-mudahan Po Napsiah Bang Kusum mulai hari ini dikuatkan keyakinannya, keislamannya, keimanannya. Amin. Dijadikan orang yang wara', dijadikan orang yang banyak bersyukur, dijadikan orang yang tawadu, rendah hati kepada semuanya, sehingga itulah syarat mutlak yang nanti dia bakal diterima Allah sebagai tetamunya, diterima Nabi sebagai tetamu dari golongan umatnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang jelas bahwa pertemuan haji, pertemuan umroh, ustadz yang ceramah nggak kudu lucu. Lucu dikit-dikit boleh, tapi paling pokok adalah pesan buat yang mau berangkat. Walaupun kadang-kadang sudah dipesan, sudah ada manasikul haji, ketua kloter ataupun ketua travel, dia kagak ngurusin orang satu, bener nggak? Makanya pentingnya belajar. Bang Kusum termasuk bagian dari jamaah majelis pesanggerahan Kisapuangin yang ngajinya habis maghrib sampai isya ya. Agak lama-lama ngajinya. Muridnya ada 15 orang, kagak boleh nambah. Udah segitu-gitu doang udah. Mau nambah dari mana? Ya, orang ngaji dari maghrib sampai isya doang. Ngajinya belajar apa? Bang ngaji, belajar usolli, belajar wudu, belajar baca doa. Nanti kalau ada selamatan, yang selamatannya bareng, udah tinggal bacain doang ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pas lihat amplopnya 20.000 lumayan, udah kantongin aja. Paling kagak nih pulang umroh terkena orang banyak pada datang. Ji Kusum doain kita, jangan ngomong gua kagak bisa doa, jangan gitu. Ajarin, bacain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Cukup udah. Jangan protes. Atau doa sapu jagat itu juga sama. Coba, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kami kebahagiaan dunia. Jadi pulang umroh selamat bahagia enggak? Pergi umroh pulang umroh selamat bahagia enggak? Pergi haji pulang haji selamat bahagia enggak?
Itu dia doanya, Rabbana atina fid dunya. Laki nurut sampai dari muda sampai tua ya. Itu bahagia nggak? Anak jadi bener semua. Masya Allah, walaupun janda tapi anak pada kerja semua. Bahagia nggak itu? Masya Allah, itu Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah. Di kuburan kagak diseksa, amin. Bangkit dari kubur, dihisapnya mudah, berjembatnya kayak kilat, mandi di telaga Kausar, masuk itu wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Walaupun kita banyak dosa, kita tobat kepada Allah, dosa kita diampunin, akhirnya dibebaskan daripada siksa neraka. Itulah kebahagiaan sejati. Dunia bahagia, akhirat bahagia, kagak disiksa, ditempatkan dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Bang Kusum saya pesan Bang Pernah, kalau nyampe di Madinah duluan banyak wirid baca selawat ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ayo sebanyak-banyaknya. Kalau nyampe di Makkah duluan, perbanyak zikir membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Udah zikirnya itu aja. Ya. Di Mekah kita mempersaksikan Allah tentang keesaannya serta memohon kemudahan daripada kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur. Perbanyak zikir itu. Kemudian di Madinah kita menghormat kepada Rasulullah, mengharap berkahnya, mengharap syafaatnya. Zikir kagak lain kagak bukan perbanyak membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Jadi sambil jalan pengusum tuh sambil baca selawat, insya Allah dah. Kalau di Mekah banyak zikir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mau ke Mekah mau tawaf, mau sa'i, udah itu aja bacanya ya. Kan tawaf ada bacaan yang di manasik itu jangan ikutin, tuh baca itu aja. Jadi baca selawat kayak tuh, baca tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu aja banyakin ya. Jangan gua baca apa, dia ngomong baca apa. Ini udah kita kasih bocoran nih ya. Di Mekah banyakin la ilaha illallah Muhammadur sambil tawaf, udah itu aja baca itu. Di Masjid Nabawi perbanyakin baca selawat, insyaallah ya. Walaupun kita berangkat umroh ilmu pas-pasan, yang penting tahu syarat dan rukunnya atas bimbingan daripada ketua rombongan, insyaallah walaupun bukan ustadz, bukan kiai, bukan ustazah, dengan niat yang ikhlas, banyak zikir selawat di Madinah, banyak zikir la ilaha illallah di Mekah, insyaallah kita datang Allah tersenyum, kita datang Nabi juga tersenyum. Alhamdulillah. Jadi berangkatnya dimudahkan, pulangnya dimudahkan, memperoleh gelar yang Nabi katakan al-hujjaju wal ummaru waqdullah, bahwa orang yang angkat berangkat haji, orang yang berangkat umroh sebagai tamu kehormatan Allah dan Rasulullah. Kemudian al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur ay wal umratul mabrurah laisa lahu jazaa'un illal jannah. Bahwasanya orang-orang yang akan berangkat haji, orang yang berangkat umroh, hajinya mabrurah, umrohnya mabrurah, balasannya sudah dilancarkan rezekinya sama Allah, dikasih sehat badannya, dikasih kemudahan, surga udah nungguin Bang Kusum sama Ponap sebagai hadiah atas umroh yang mabrurah. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan nih bapak-bapak yang udah jadi haji, baik haji gede ataupun haji kecil. Jadi itu umroh tuh haji kecil ya. Haji kan boleh nggak dipanggil haji kalau pulang? Boleh. Pas orang umroh dipanggil haji emang apa? Manggil membayar. Haji Kusum, Haji Nap panggil. Jangan ngomong begitu. Yang kagak boleh, buta mata lo. Gua kan mana pertemuan, nih gua udah pulang umroh, lu manggil nap aja lo. Itu kagak boleh. Kalau orang manggil mah Haji Napsia, alhamdulillah, asih ceban ya. Manggil lagi gocap. Nggak apa-apa. Yang kagak boleh pengen dipanggil haji. Haram hukumnya itu. Iya, di undangan kagak ditulis hajinya, kagak datang kondangan. Liwat dipanggil, "Sum, lu malah sum," kagak nengok. Umpamanya, itu yang kagak boleh. Kalau orang hormati kita, Bang Haji Kusum kapan balik? Alhamdulillah kemarin sehat. Alhamdulillah gitu. Doain kita, Rabbana atina. Itu aja, wa fil akhirati wa qina azab. Udah yang minta doa jangan protes. Aminkan saja. Yang penting pulang dapat air jam-jam.
dapat kudungan udah siap, dapat korban ya. Masya Allah, insya Allah berkah amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala nih, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir ini malam, yang punya rencana haji, yang pada masih muda-muda, yang pada punya rencana umroh ya, baik yang muda maupun yang udah tua, supaya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan, diberkahkan dengan niat untuk menjadi tamu Allah yang baik, menjadi tamu Rasulullah yang baik insyaallah. Biniatil qabul. Al-Fatihah. Doa siapa doa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bang Kusum sama Ponap kita bacain Fatihah. Allah kasih panjang umur, Allah kasih sehat, Allah kasih kemudahan, kelancaran, rezekinya di Allah kasih barokah, anak-anak yang ditinggal Allah kasih sehat selamat, dan perjalanan umrahnya dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga diberkahkan di Mekah, di Madinah, dimudahkan, dikasih semangat sholat berjamaahnya, dikasih semangat untuk tawaf dan sa'inya, ngambil umrohnya bukan hanya sekali tapi berkali-kali insyaallah. Semuanya yang beliau lakukan berdua menjadi catatan amal yang baik, amal yang barokah, amal yang soleh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.